Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, saya Ja'far Al-Haddar dari Ambon. Saya punya saudara atau punya ibu, punya saudara punya ibu. Jadi saudara ibunya atau bibi Bu ya, mu'alaf. Dan setiap minta dan gak dikasih itu karena gak ada gitu, karena saat meminta dan tidak dikasih karena gak ada, maka bibi ini akan mengancam akan keluar dari Islam. Sehingga terpaksa akhirnya keluarga dari yang bertanya ini memaksa berhutang Bu ya, untuk bisa memberikan kepada bibi yang mu'alaf tadi. Bagaimana menyikapi hal yang seperti ini Bu ya? Baik, Masya Allah, Bismillah. Ya, semoga dimuliakan Allah. Penanya Habib siapa? Ja'far Al-Haddar. Ja'far Haddad. Haddar. Al-Haddar, bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang berasyhadu alla ilaha illallah dengan perilaku apapun, lalu kita mengatakan dia pura-pura. Itu nggak boleh, karena kita tidak tahu hatinya. Ini yang pertama. Artinya selagi orang ingin ikrar, ingin bersyahadat masuk Islam, sudah kita terima dan mereka adalah saudara kita. Urusan mengetahui hatinya orang munafik hanya Allah saja. Kalau pada zaman Nabi, Nabi yang menyebutkan dari wahyu. Kita tidak bisa mengatakan si fulan munafik, membohong. Adapun masalah dia minta itu bukan berarti, karena kalau orang punya iman itu bukan berarti dia ingin keluar. Insya Allah bukan karena ingin keluar dari iman yang sesungguhnya, tapi karena mungkin senjatanya dalam minta itu seperti itu. Jadi kita perlu lihat dua sisi ini. Mungkin selama ini dia kalau meminta perhatian, ini koreksi dari kita yang mungkin koreksi dari kita yang selama ini aman iman kita secara zahir gitu, maksudnya dari keluarga yang ngasih tadi. Jadi koreksi kita begini. Mungkin selama ini anggap saja anak kecil kita. Di saat dia minta dengan baik-baik, mungkin kita kurang memperhatikannya. Sehingga caranya dia harus gulung-gulung dan nangis-nangis baru kita kasih. Sehingga bagi dia adalah senjatanya apa? Gulung-gulung dan nangis-nangis. Artinya kita koreksi ke kita juga. Bahkan mungkin orang tersebut di saat punya hajat lalu minta kepada kita, kita kurang peduli. Mungkin ini koreksi dulu ke kita. Akhirnya setelah begitu sudah, kalau saya tidak peduli saya mau murtad aja. Nah, misalnya begitu. Berarti ini kesalahan ada di kita. Di sisi lain mungkin memang orang itu memang kerjaannya ya memang suka minta. Kalau orang suka minta itu bukan karena tidak ada iman, memang kerjaannya minta, mulai dari berbohong. Kan ada orang sampai suatu ketika ada orang datang itu membawa becak, infus dipasang di tangannya, kan infus. Akhirnya setelah itu baik kita tanya alamatnya, rumahnya di mana, malah lari dengan becaknya. Ini kan aneh. Maksudnya kan kalau memang rumahnya akan kita bantu dan sebagainya. Ada orang dengan bermacam-macam gaya untuk berbohong, tapi bukan karena imannya tidak ada, tapi dia berbohong. Tapi ya lah yang semacam itu, maka selagi kita masih bisa untuk memberinya, bahkan kalau kita menghutang sekalipun nggak ada masalah, asalkan kita pun juga mampu harapannya untuk bisa membayarnya, bukan malah kita tercekik, tidak. Kita menolong, dan itu sebenarnya menjaga iman seseorang. Maka sampaikan ya kepada yang bersangkutan tadi, itu adalah suatu perjuangannya luar biasa. Artinya apa? Rindu untuk menjaga iman kerabatnya tersebut sampai dia ngutang-ngutang, maka Allah akan menjaga imannya. Masya Allah. Nah ini, jadi jangan khawatir. Ini adalah sebuah keistimewaan. Kadang kita nggak peduli tentang keimanan seseorang. Terserah mau murtad nggak murtad, na'udzubillah. Ini menunjukkan tadi yang menolong tadi itu orang yang imannya kuat. Sehingga biarpun sudah berkali-kali dimintai begitu ancamannya murtad, tetap saja dia yang menolongnya, bahkan sampai ngutang-ngutang. Itu menunjukkan ada keimanan karena apa? Tidak rela kalau saudaranya keluar dari iman. Itu keistimewaannya. Akan tapi apa bentuknya? Ya perlu dinasihati kalau memang dia yang salah. Atau kalau kita kurang perhatian, kita perlu berbenah. Sehingga orang tidak perlu mengancam kalau ingin meminta kepada kita. Atau bahkan mungkin kita harus terbuka dengan dia. Wahai saudaraku, kalau ada apa-apa sampaikan ke saya, kapan saja. Mungkin kalau dibuka begitu malah aman, tidak harus dia mengancam ini dan itu. Sampai apa? Sampai hatinya terpesona betul, sehingga merasa nyaman betul di saat dia masuk Islam. Kemudian setelah itu adalah dia akan kuat imannya. Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi Muhammad, masuk Islam, tapi dia minta sesuatu ke Nabi. Nabi kasih. Nabi kasih. Setelah itu malah pulang, malah bercerita, aku telah percaya beriman kepada orang yang tidak pernah takut melarat.
Siapa itu? Muhammad bin Abdullah, aku bersyahadat nih. Akhirnya gara-gara begitu ngikut semuanya yang lainnya masuk Islam. Jadi gak apa-apa, memberi selagi masih dia mampu dan bisa, dan kalaupun ngutang sekalipun boleh, asalkan dia juga ada harapan untuk bisa membayarnya. Itu adalah mulia karena menjaga iman saudaranya. Tapi dengan catatan jangan sampai berhutang kepada sesuatu yang haram. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan cara haram. Misalnya mau berutang dengan yang haram, yang ada ribanya, jangan itu. Yang menyelesaikan. Yang penting kalau kita lihat, kalau memang tidak mampu betul, tinggal kita minta maaf. Saya nggak ada, barang saya nggak ada, selesai. Atau mungkin bahkan bisa mengusahakan dengan minta bantuan orang lain. Apalagi dia kalau memang mu'alaf bisa saya diambilkan dari harta zakat. Kalau betul mu'alaf, tinggal mu'alafnya berapa lama ini? Kalau setahun mu'alaf nggak ada mu'alaf kelamaan itu. Ada batas-batasnya. Tapi jadi kalau mu'alaf itu nggak ada patokan ya. Apakah kalau mu'alaf itu lihat lingkungan sih. Kalau lingkungan ahli ilmu, mu'alaf juga beberapa bulan sudah selesai mu'alafnya. Artinya mu'alaf itu adalah orang yang masih lemah imannya karena mungkin dia tidak ada kesempatan untuk banyak belajar, jauh daripada kalangan ulama. Tapi kalau lingkungannya pondok, lingkungannya orang kaum muslimin, ya bagaimana jadi mu'alaf terus? Jadi dia pemalas dia. Ya, ya. Kalau misalnya dia merasakan misalnya kesulitan dalam ekonomi gitu Bu ya, itu nanti kita dalam membantu kan kata Bu ya tadi mu'alaf itu kan ada waktunya. Ya ada orang mu'alaf tadi mu'alaf 4 tahun 5 tahun. Mana ada mu'alaf 4 tahun 5 tahun? Mu'alaf itu adalah mu'alaf qulubuhum, yang hatinya itu perlu dilembutkan karena dia baru masuk Islam. Karena belum banyak saudara, belum banyak kawan. Sehingga dia bisa diberi dari duit zakat. Nah, tentunya ini ada gambaran jika ada orang memang jauh dari lingkungan kaum muslimin, atau mungkin tidak banyak orang ulama di situ, akan tapi di kiri kanannya ulama, di kiri kanannya adalah kaum muslimin, maka ya pada batasnya diperkirakan orang seperti dia itu seberapa lama dia harus paham tentang syariat Islam itu secara global, bukan sampai derajat alim, enggak seperti itu. Jadi ada dikira-kira. Ya. Berarti kalau misalnya anggap tadi kata Bu ya, kalau dia tinggal di lingkungan muslim, artinya ada banyak mendukung dia untuk ya artinya tidak bisa lagi disebut sebagai mu'alaf lagi. Nah, tapi tadi dengan kebiasaan, misal anggap saja ini memang dia punya kebiasaan untuk meminta Bu ya. Nah, itu bisakah dia dibantu dengan dana zakat kalau Bu dia ya? Orang fakir boleh. Jadi masuknya ke bab fakir, bukan lagi hitungannya mu'alaf Bu ya. Masuk ke fakir. Dia tidak mampu kok. Iya Bu ya, baik, subhanallah. Atau dia punya utang. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Cuma memang kadang gini Bu ya, kadang dalam memberikan zakat tuh memang benar-benar harus amanah Bu ya. Artinya pun kalau memang ada orang, memang ada sebagian orang memang kata Bu ya tadi punya jiwa memang suka meminta. Artinya kalau memang kalau memang ternyata kadang sebenarnya bukan karena butuh, tapi memang karena punya kebiasaan seperti itu. Artinya kan kita tidak boleh menolong Bu ya dengan zakat. Udah, kalau gitu pekerjaannya meminta-minta, kita tolong dengan pendidikan dulu. Artinya misalnya diuji untuk bekerja. Itu Bu ya. Tapi kalaupun dia fakir tetap dia punya hak kok. Biarpun dia kerjaannya minta-minta. Ya, Bu ya. Cuman ya itulah watak jeleknya itu dia. Biasanya bahkan kalau yang repot kan sudah kaya, bahkan kalau memang kerjaannya mengemis, minta, itu biarpun sudah kaya tetap meminta karena dianggap itu sebagai profesi. Jadi pekerjaan. Jadi kalau saya kerja di orang sebulan cuma dapat 2 juta, 1 juta, ternyata saya minta bisa 5 juta. Ini jadi dihitung begitu. Jadi dia sudah, makanya betul sudah hilang rasa malunya, sehingga di akhirat pun orang yang mampu lalu dia minta-minta, itu kelihatan mukanya itu nggak ada dagingnya. Jadi semua orang tahu dia peminta-minta. Dosa besar itu. Baik Bu ya. Kalau dalam aturan Islam apakah ada hukuman Bu ya? Karena pernah baca cerita, baca kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Satu hari datang seorang peminta, datang pada Sayyidina Umar meminta sesuatu. Ternyata ketika sudah diberi oleh Sayyidina Umar, rupanya roti yang ada disembunyikan di balik bajunya tuh jatuh Bu ya. Ternyata dia punya banyak simpanan makanan. Sehingga kata Sayyidina Umar, kamu tuh bukan peminta-minta, tapi kamu tuh baltajir gitu. Maksudnya kamu tuh adalah seorang pedagang gitu. Maksudnya artinya oleh Sayyidina Umar kalau tidak salah dari yang pernah akan baca tuh dihukum oleh Sayyidina Umar dengan semua kesalahan atau perilaku akhlak yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang muslim, selagi tidak ada hadnya, tidak ada hukuman khusus yang disebutkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, maka seorang hakim berhak memberikan pendidikan namanya ta'zir. Apakah di penjara atau diapakan, itu sah. Untuk sebagai bentuk pendidikan, untuk pendidikan bagi dia. Baik, subhanallah, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, subhanallah, kepada pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi jawaban Bu ya tentang pertanyaan dari sahabat Habib Ja'far Al-Haddar dari Ambon ya.